Oke, selamat malam. Pada malam hari ini saya akan paparkan potret pendidikan dasar dan menengah berdasarkan data BANSM yang ada di Provinsi Yogyakarta. Video ini adalah bagian yang ke-14 dari serial kupas tuntas data BANSM. Ikuti terus. Oke, kita sudah siapkan satu dashboard. Kita pilih provinsinya Yogyakarta. Ya, ini adalah potret pendidikan dasar dan menengah di Yogyakarta. Jadi di Yogyakarta ini terdapat 3058 sekolah yang terakreditasi A adalah 2085 atau 68%. Ya, ini menurut saya nilainya sangat bagus. Karena dengan 68% ini masyarakat dengan mudah mendapatkan sekolah dengan akreditasi A di Jogja. Ya, sehingga tidak salah kalau Jogja kita kenal sebagai kota pelajar. Oke, sementara ini kalau kita lihat, kita breakdown lebih dalam. Yang terakreditasi A 2085 atau 68%, kemudian yang terakreditasi B 904 atau 30%, yang terakreditasi C, ya ini tidak kelihatan, ada 56 sekolah, dan yang tidak terdaftar ada 13 sekolah. Nah, ini adalah sebarannya. Ya, kita lihat ternyata di Sleman ini adalah provinsi atau ternyata di Sleman ini adalah kabupaten atau kota di Yogyakarta yang memiliki sekolah paling banyak. Jumlahnya 821 sekolah, diikuti Gunung Kidul 763, lalu Bantul 619, dan selanjutnya bisa dilihat di sini. Ya. Oke, untuk jumlah dan komposisi tiap jenjang. Ya, untuk SD sederajat terdapat 2039 sekolah atau 67% dari total sekolah yang ada di Jogja. Kemudian untuk SMP sederajat itu ada 554 sekolah atau 18%. Kemudian untuk SMA sederajat itu ada 444 sekolah atau 14%, dan yang 1% ini adalah kelompok lainnya atau SLB, ada 21 sekolah. Ya, kalau kita lihat ini average nasional, ya kita coba bandingkan dengan standar nasional. Ternyata di Jogja ini untuk SD sederajat di atas dari standar normal, di atas dari standar nasional. Kemudian untuk SMP ini di bawah standar nasional, yang SMA ini mengikuti standar nasional. Kemudian yang lainnya 0,42% ini adalah lainnya. Ini 1%, artinya di atas norma, di atas standar nasional. Oke, ini grafik berikutnya kita mau bicara bahwa tren perkiraan siswa yang melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Jadi ini yang dimaksud adalah begini. Jumlah SD ke SMP ini 27 derajat, artinya begini, kalau ada 100 sekolah SD, ya, ada 100 sekolah SD, kemudian
setelah SD kan pasti melanjutkan ke SMP. Nah, di SMP itu tinggal 27 sekolah, ya, menyusut dari 100 sekolah SD menjadi 27 sekolah SMP, ya. Artinya dengan asumsi bahwa jumlah kelas di SD dan SMP sama, ada 73%, ya. 73% itu didapat dari 100 dikurang 27%, jadi 73%. Jadi ada 73% siswa yang tidak melanjutkan ke SMP, dari SD ke SMP, ya, di mana itu ada potensi putus sekolah, ya. Ya, artinya dengan jumlah yang besar 73% tadi seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah daerah, ya. Kemudian untuk yang SMP ke SMA juga sama, ya. Jadi kalau ada 100 SMP, kemudian yang SMP ini kan pasti melanjutkan ke SMA. Ternyata di SMA tinggal 80 sekolah. Ya, jadi dengan asumsi yang sama tadi saya bilang bahwa jumlah kelas di SMP dan SMA sama, maka ada potensi siswa yang tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Jumlahnya adalah 20%, didapat dari 100% dikurang 80%. Jadi ada 20% siswa SMP yang tidak melanjutkan ke SMA. Potensinya adalah putus sekolah, ya. Ini average nasional. Oke, selanjutnya jumlah tiap jenjang, ya. Di sini dominan bahwa SD ini paling banyak di Jogja. Jumlahnya ada 1.858, ya. Ya, kalau kita lihat untuk SD sederajat itu orang tua punya dua pilihan, di SD atau di madrasah ibtidaiyah. Ya, dari jumlah sekolah ini mengatakan bahwa orang tua cenderung memasukkan di sekolah dasar umum dibandingkan sekolah yang berbasis identitas atau madrasah ibtidaiyah. Ya, dari jumlah sekolahnya ini kita bisa lihat, ya. Oke, kemudian setelah SD, orang pasti akan melanjutkan ke SMP. Ya. Pilihannya adalah SMP umum atau madrasah sanawiyah. Ya. Dari jumlah sekolahnya ini, kita bisa lihat bahwa SMP umum lebih diminati daripada madrasah sanawiyah. Atau siswa atau orang tua lebih cenderung memasukkan ke SMP umum dibandingkan madrasah sanawiyah. Lalu setelah SMP, orang akan melanjutkan ke SMA sederajat. Pilihannya adalah di SMK, SMA, atau madrasah aliyah, ya. Data ini mengatakan bahwa setelah lulus SMP, di Jogja orang cenderung melanjutkan ke SMK atau sekolah menengah kejuruan. Dilihat dari angka jumlah sekolahnya ini, ya. Sehingga setelah lulus SMP, pilihan pertama adalah masuk ke SMK, lalu pilihan kedua masuk ke SMA, dan pilihan terakhir masuk ke madrasah aliyah, ya. Oke, selanjutnya status kepemilikan sekolah. Ya, jadi 61% secara total SD, SMP, dan SMA ini dikuasai oleh sekolah pemerintah atau sekolah negeri. Jumlahnya 1.851 atau 61%. Ya, sementara sisanya 39% atau 1.207 ini milik swasta. Ya, ini secara umum. Nah, kalau kita breakdown lebih dalam lagi, untuk SD sederajat itu milik pemerintah ada 72%, sementara sisanya 28% milik swasta. Kemudian untuk SMP, nah di SMP ini malah lebih didominasi oleh swasta, jumlahnya 55%. Ya. Di SMA lebih parah lagi kalau kita lihat ini. Ternyata SMA di Jogja ini 70% didominasi oleh swasta. Sisanya 30% milik pemerintah, ya. Data ini bisa bilang bahwa semakin tinggi sekolahnya, nah ini bisa dibilang pemerintah kurang perhatian ini, karena datanya mengatakan bahwa dari 72 di tingkat SD derajat menyusut menjadi 45% di tingkat SMP, menyusut lagi menjadi 30% di SMA sederajat, ya. Data mengatakan begitu. Kemudian untuk di
jenjang lainnya atau SLB ini lebih mayoritas lagi, 95% adalah milik swasta, sementara sisanya 5% milik pemerintah. Ya, ini kita baca, kalau kita bandingkan dengan average nasional, ini datanya ya, tinggal dibandingkan aja. Oke, untuk head to head comparison ya, ini seperti yang saya ulas sebelumnya bahwa untuk SD sederajat pilihannya adalah ada di SD umum dan madrasah ibtidaiyah ya. Data ini mengatakan bahwa 91% ya, kalau ada 100 orang itu ada 91 lebih cenderung memasukkan anaknya ke sekolah umum. Nah, sisanya yang 9 ini masuk ke sekolah swasta. Di tingkat SMP juga sama. Jadi kalau ada 100 anak, maka orang tua lebih memasukkan anaknya di SMP umum ya. Kalau ada 100 anak, kurang lebih ada 80 anak yang masuk di SMP umum, 20-nya masuk di madrasah sanawiyah. Di SMA juga sama. Kalau ada 100 siswa, 75-nya memilih SMA sederajat, kemudian 25 sisanya memilih ke madrasah aliyah ya. Ini adalah mapping untuk masing-masing jenjang ya. SMA 38%, lalu SMK 49% dan madrasah aliyah 13% ya. Jadi artinya setelah lulus SMP orang cenderung masukkan ke SMK. Kemudian pilihan kedua masuk ke SMA dan terakhir pilihan terakhir masuk madrasah aliyah. Oke. Nah, di sini adalah grafik yang menunjukkan tiga jumlah sekolah di satu ya. Jadi gini. Tiga sekolah terbanyak yang ada di provinsi Jogja. Yang pertama adalah Sleman, jumlahnya 821, kemudian Gunung Kidul 763, dan terakhir adalah Bantul 619 ya. Kemudian yang jumlah yang terakreditasi A terbanyak, yang pertama adalah Sleman, jumlahnya 571, kemudian Bantul 469, dan terakhir Gunung Kidul 466. Yang terakhir adalah 3 kabupaten atau kota dengan kualitas sekolah terbaik. Ya, diukurnya dari jumlah sekolah yang terakreditasi di satu kabupaten dibandingkan dengan total yang ada di kabupaten tersebut. Ya, jadi ini mengatakan bahwa Yogyakarta, ini kota Yogyakarta, ini ada 82%. Ya, jadi paling bagus itu ada Yogyakarta. Ini kota Yogyakarta, kemudian ini Kabupaten Bantul itu 76% dan Sleman 70%. Artinya apa? Data ini mengatakan bahwa kalau ada 100 sekolah di Yogyakarta, di kota Yogyakarta, maka 82 diantaranya terakreditasi A. Ya, kemudian di Bantul juga sama. Kalau ada sekolah di Bantul ada 100 sekolah di Bantul, maka 76 diantaranya terakreditasi A, sehingga orang mudah untuk mendapatkan sekolah dengan kualitas baik yang terakreditasi A. Di Sleman juga sama. Kalau ada 10 sekolah, 7 diantaranya terakreditasi A ya. Ya, sekian dulu. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih dan selamat malam.